selamat datang kembali. Kita bertemu kembali di video pada pekan 3 di part kedua, yaitu akan penjelasan mengenai missing value. Oke. Nah, untuk tipe-tipe dari missing value, yang bisa kita perhatikan adalah ada 3 jenis missing value, yaitu MCAR, yaitu missing completely at random, kemudian MMAR, yaitu missing at random, dan juga MNAR, missing not at random. Nah, di sini ada contoh proporsi dari missing data. Jadi misalkan berikut persentase dari jumlah data untuk setiap variabel. Misalkan gender pasien 1 itu terdapat missing value, kemudian pasien 2, pasien 3, pasien 4, dan pasien berikutnya. Dan ada di gender AST, age, ya. Ini di dalam beberapa kolom terdapat banyak missing value. Oke, bagaimana cara menghandling missing value yang ada? Nah, jadi dari contoh tadi kita bisa lihat bahwa metode yang seharusnya bisa di-trail dengan menggunakan dataset ya, ketika dia sifatnya itu adalah MCAR ataupun MNA atau MAR, maka kita bisa menolak untuk melakukan missing data. Nah, di sini beberapa strategi ini gunanya adalah apa? Untuk melihat atau menguji kesensitivitasan dari suatu hasil asumsi untuk MCAR dan juga MMAR. Nah, jadi dalam artian kata, bagaimana cara kita menghandling missing value itu dengan berbagai pendekatan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan metode deletion atau mendelete ya. Jadi kita bisa melakukan proses listwise deletion ataupun pairwise deletion, yaitu dengan mendelete. Kemudian bisa melakukan proses imputasi, yaitu yang paling sederhana adalah dengan melakukan substitusi min ketika kita punya suatu nilai missing value-nya berbentuk numerik, ataupun dengan melakukan substitusi nilai modus kalau misalnya kita punya nilai missing value-nya berada dalam bentuk kategorik, ataupun dengan berbagai pendekatan yang lain seperti interpolasi linier dengan kemudian Hodek dan sebagainya, atau metode yang berbasis model, misalnya pakai Kinnear-Snellboard, pakai multiple imputation, pakai regresi dan sebagainya. Nah, berikutnya, untuk yang model metode deletion, ini biasanya cara yang paling sederhana ya. Karena kenapa? Dan ini biasanya memang pada umumnya kasus menggunakan metode ini kalau kita punya model mekanisme missing value-nya itu adalah MCAR. Nah, jadi misalkan contohnya di sini ya, kita ambil daerah yang merah-merah ini itu adalah daerah yang mau kita remove ya, atau kita delete. Nah, kemudian setelah itu maka nanti bisa kita hapus ya, misalnya pada daerah berikut ini yang di tabel 13.2, berarti hanya ada 4 data saja yang akan di remove dari 20 nilai ya, ataupun 20. Nah, yang kedua kalau dengan menggunakan single imputation method. Nah, ini tadi yang saya katakan, salah satunya itu bisa menggunakan nilai min dan median ya. Kalau misalkan dengan menggunakan nilai min atau median, ini biasanya digunakan untuk mensubstitusi yang modelnya adalah robust pada data yang tipenya numerik. Dan biasanya orang lebih banyak menggunakan median karena kenapa? Bisa dikatakan bahwa dia lebih robust dalam outlier untuk beberapa observasi data. Kemudian sedangkan model yang interpolasi linier, metode ini biasanya cocok untuk yang modelnya adalah time series. Nah, jadi untuk model yang time series ini bisa digunakan model interpolasi yang linier. Kemudian metode yang berbasis model. Nah, untuk metode yang berbasis model ini berbagai macam bentuk, itu ada regresi logistik, ada neural network dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita membangun dulu modelnya, kemudian model ini nanti akan dibentuk untuk melakukan substitusi terhadap nilai imputasinya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah
kira-kira metode mana sih yang terbaik untuk memilih, imputasi atau menghandling missing value ini? Nah, dalam artian di sini metode imputasi itu kan sangat berbeda ya dan sangat bergantung pada berbagai macam dataset. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau menjelaskan bahwa, tahapan yang perlu kita lakukan pertama adalah gunakan sampel dari suatu dataset yang tidak hanya memuat beberapa missing data ya. Dan yang kedua, kenalkan, proporsi yang meningkat atau, kita naikkan proporsi yang meningkat pada beberapa missing data, secara random, yaitu mulai dari 5 sampai 50% dan, coba dinaikkan setiap kenaikan 5%. Kemudian direkonstruk, missing data ini menggunakan metode, berbagai macam metode, dan keempat baru dihitung jumlah, sum of square error-nya ya. Nah, ini sangat penting karena kenapa? Karena bisa kita lihat apakah ada perubahan antara reconstructed dan juga data originalnya untuk setiap metode dan setiap proporsi missing data. Oke, yang kelima, diulangi lagi tahap 1 sampai 4 ya, nanti akan dicoba sampai, berapa kali percobaan misalkan, sampai 10 kali percobaan ya, kemudian dan dihitung rata-rata dari performance untuk setiap metode, misalkan rata-rata, SSE-nya, sum of square error-nya ya. Kemudian nanti baru kita lakukan proporsi missing datanya, satu plot per metode imputasi ya, seperti ini. Kemudian nanti baru dipilih kira-kira dia akan menghasilkan performance yang baik itu pada level missing data setnya berapa gitu. Jadi kalau misalkan pada contoh ini, oh ternyata dia menghasilkan nilai, SSE, average SE itu yang paling baik yaitu pada missing data ke 10% misalnya atau misalnya 40%. Nah, ini nanti akan kita lihat. Oke, baik, berikut referensi yang digunakan pada video 1 dan juga video kedua. Kalian bisa memanfaatkan beberapa, slide yang dipakai di dalam video ini dan bisa dibaca lagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan video berikutnya. Bye-bye.